Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Sahabat Buku. Buku latihan soal Mantapu Jiwa. Jadi ini buku latihan soal matematika ya, Jer? Bukan, kata orang, selama masih hidup, manusia akan terus menghadapi masalah demi masalah. Dan itulah yang akan kuceritakan dalam buku ini, yaitu bagaimana aku menghadapi setiap persoalan di dalam hidupku. Dimulai dari aku yang lahir dekat dengan hari meletusnya kerusuhan di tahun 1998, bagaimana keluargaku berusaha menyekolahkanku dengan keadaan ekonomi yang terbatas, sampai pada akhirnya aku berhasil mendapatkan beasiswa penuh S1 di Jepang. Manusia tidak akan pernah lepas dari masalah kehidupan, betul. Tapi buku ini tidak hanya berisi cerita sedih dan keluhan ini itu. Ini adalah catatan perjuanganku sebagai Jerome Pauline Sijabat, pelajar Indonesia di Jepang yang iseng memulai petualangan di YouTube lewat channel Nihongo Mantapu. Yuk naik roller coaster di kehidupanku yang penuh dengan kalkulasi seperti matematika. It may gonna be super fun, but I promise it will worth the ride. Minasang, let's go Mantapu Jiwa! Sebelum dengerin rekomendasi bukunya, dengerin ini sebentar yuk. Episode ini adalah edisi #Baca Sama-sama yang bekerja sama dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital dan didukung oleh jaringan Potluck. Selain podcast Sahabat Buku, ada 4 podcast buku lagi yang berkolaborasi di edisi #Baca Sama-sama ini, yaitu Podcast Main Mata, Podcast Buku Kutu, Kepo Buku, dan Mari Pada Baca. Kami semua mau berbagi rekomendasi buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang menurut kami seru dan buat kamu juga. Dan belinya juga gampang loh. Cukup download aplikasi Gramedia Digital di Google Play Store atau Apple App Store dan beli e-booknya di aplikasi Gramedia Digital. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ke toko buku. Konnichiwa! Halo semuanya dan selamat datang kembali di podcast Sahabat Buku. Dan kali ini seperti di awal episode tadi, aku udah ngasih teaser kalau buku yang kali ini aku bakal rekomendasikan adalah Mantapu Jiwa dari Kak Jerome Pauline. Oke, jadi bagi yang gak tahu, Kak Jerome Pauline adalah salah seorang YouTuber dari Indonesia yang lagi kuliah di Jepang, tepatnya di Waseda University, dan mengambil jurusan matematika. Dan kali ini aku bakal membahas buku Mantapu Jiwa yang walaupun sebenarnya di episode sebelumnya aku udah sempat nge-review juga, udah di episode yang lama, tapi untuk episode kali ini spesial banget, aku bakal ngerekomendasiin buku ini kepada teman-teman. Oke, jadi diawali oleh cerita Kak Jerome waktu masa kecilnya, gimana dia dari SD, SMP, SMA sampai sekarang bisa kuliah di Jepang. Dan selain itu juga ada kata-kata bijak gitu ya, atau bisa dibilang kayak kata-kata motivasi dari Kak Jerome yang di buku ini disebutin sebagai #rumus Jerome. Salah satunya ada di halaman 22 yang berbunyi, rasa percaya diri terlalu tinggi yang sebenarnya beda tipis dengan kesombongan tidak akan membawa kita kemana-mana. Aku setuju banget sama quotes yang satu ini karena memang bisa dibilang kepedean sama sombong itu beda tipis, dan itu tuh kayak gak bakal berguna banget pas kita ngejalanin sesuatu, karena yang namanya hidup itu kan roller coaster kayak yang dibilang tadi. Pasti ada masanya walaupun kita sombong apapun, itu nggak bakal bawa kita naik gitu. Nggak bakal kita tuh nggak bakal naik level gitu dengan kesombongan yang kita punya. Malah dengan kita sombong itu bisa jadi kita bakal kayak turun ke bawah terus, atau bahkan mungkin terjun bebas. Siapa tahu kan. Dan masih banyak lagi rumus Jerome, #rumus Jerome yang ada di buku ini. Dan mungkin aku gak bakal banyak ngebahas itu, tapi lebih ke membahas tentang isinya.
Oke, jadi secara fisik buku ini tuh menarik banget karena bisa dibilang berwarna. Itu salah satu yang ngebuat aku tertarik karena sebenarnya selain novel gitu ya, bentuk fisik buku yang menarik tuh pasti gimana ya, kayak covernya, terus juga halaman-halamannya yang berwarna tuh pasti ngebuat mata kita tuh kayak tertarik gitu loh untuk ngelihat buku-buku yang warnanya nggak monoton banget gitu, ya nggak hitam putih gitulah, atau bisa dibilang warnanya nggak cuma satu atau dua tapi warna-warni gitu. Dan salah satu buku ini juga membuat aku tertarik karena fisiknya. Dan selain itu juga ada yang namanya, sama Kak Jerome pasti ada sesuatu yang berbau matematika. Dan aku tuh termasuk orang yang suka matematika, walaupun akhirnya ngambil jurusan yang bukan matematika. Tapi waktu aku SD SMP tuh matematika tuh kayak temen aku banget. Dan aku juga suka banget sama matematika, walaupun udah semenjak SMA dan sekarang kuliah tuh udah jarang lagi berkecimpung di dunia matematika gitu. Terus satu cerita sih dari buku ini yang buat aku gimana ya, kayak waktu baca tuh kayak nggak bisa berhenti tuh adalah waktu Kak Jerome mau daftar ke setelah mendapatkan beasiswa di Jepang. Jadi ada part dimana Kak Jerome itu ngambil tes bahasa Jepang, JLPT seingatku namanya, lupa sih. Terus itu kan ada tingkatannya dari N5, N4, N3, N2, N1. Dan Kak Jerome bisa ngelewatin tes yang paling susah, yaitu N1. Itu benar-benar kayak gimana ya, hebat banget gitu loh. Aku tuh nggak nyangka bakal kayak, ya walaupun sih bukan aku yang ngerasain, tapi aku sebagai pembaca aja nggak nyangka gitu. Karena dulu aku sempat juga nyobain belajar bahasa Jepang dan belajar ngafalin kanji-kanji yang ada di N5. Itu tuh kayak aduh gimana ya, susah banget gitu ya. Mungkin karena mindsetku juga gimana ya, nggak memprioritaskan itu, jadinya aku belajarnya setengah-setengah, mungkin kayak gitu. Aku lupa juga, apalagi gimana ya, huruf kanji tuh aturannya banyak gitu loh, nggak cuma satu dua aja. Dan dengan kerja keras yang over gimana ya, kayak over banget deh, Kak Jerome akhirnya bisa lewatin tes itu. Dan juga tes matematika dan IPA yang waktu Kak Jerome mau masuk ke universitas itu canggih sih. Kan seingatku ada di halaman berapa gitu, Kak Jerome nunjukin soal yang dia dapatkan waktu ngikutin tes matematika gitu deh rasanya. Dan bahkan aku sendiri ngelihat soalnya kayak apaan nih, nggak ngerti gitu, kayak waduh canggih banget lah. Terus juga di beberapa halaman itu ada kayak oh nih, aku ketemu nih halamannya, soalnya susah, dan itu di halaman 123. Nah aku bener-bener gak ngerti itu apa, penyelesaiannya ada di soal di halaman 124. Tahu gak ngerti. Tapi serunya adalah sesuatu yang kita mungkin gimana ya, mikir itu susah dan kayaknya udah setengah mati gitu ngerjain, tapi kalau udah dilewatin dan udah berhasil gitu, pasti manis banget deh. Mungkin sebelum kita mencapai hasil yang tadi aku bilang enak itu, kita harus ngelewatin dulu hasil-hasil yang tidak mengenakan.
Dan dari hasil-hasil itu kita bakal bisa ngelewatin, akhirnya nyampe deh ke kesuksesan yang kita pengenin. Episode ini adalah edisi #Baca Sama-sama yang bekerja sama dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital dan didukung oleh jaringan Potluck. Selain podcast Sahabat Buku, ada 4 podcast buku lagi yang berkolaborasi di edisi #Baca Sama-sama ini, yaitu Podcast Main Mata, Podcast Buku Kutu, Kepo Buku, dan Mari Pada Baca. Kami semua mau berbagi rekomendasi buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang menurut kami seru buat kamu juga. Dan belinya juga gampang loh, cukup download aplikasi Gramedia Digital di Google Play Store atau Apple App Store dan beli e-booknya di aplikasi Gramedia Digital. Jadi nggak perlu repot-repot ke toko buku lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sahabat Buku. Bagi pengguna Spotify, jangan lupa follow. Dan pengguna Apple Podcast, jangan lupa subscribe supaya bisa mendengarkan semua episode baru dari podcast Sahabat Buku. See you in the next episode.